CNN Indonesia Breaking News. Nomor 8 tahun 95 itu mengacu pada Kepres nomor 52 tahun 95. Perda itu dibatalkan oleh Kepres tahun 2008 nomor 54. Yang dibatalkan adalah penataan ruangnya. Jadi tadi Pak Gub bilang Perda 1 yang zonasi itu bisa membuat UDGL. Itu tidak, Pak Gub. Yang hanya boleh mengatur pembangunan di Jakarta, pertama payungnya adalah Perda 1 2012 tentang RT/RW, kedua Perda 1 2014 tentang RDTR untuk daratan, dan Perda yang akan dibahas ini untuk di daerah reklamasi. Jadi seluruh bangunan tidak boleh ada kecuali dengan Perda ini. Tidak ada urusan dengan Perda zonasi. Karena Perda zonasi yang Pak Gub bilang itu hanya mengatur tentang pulau pesisir dan keberadaannya. Tidak mengatur tentang penataan ruangnya. Jadi berikutnya saya mengingatkan Pak Gubernur, karena ini panjang Pak Gubernur, bahwa Undang-Undang 2006, Undang-Undang nomor 26 2007 tentang penataan ruang, pelanggaran peruntukan itu dipidana, tidak lagi didenda, seperti Pak Gubernur sampaikan. Itu pun dikuatkan dengan Perda 1 2012 tentang RT/RW, pelanggaran peruntukan pidana. Bukan lagi boleh didenda yang seperti Pak Gub sampaikan. Itu Perda sebelum ada Undang-Undang 26 2000. Saya mengingatkan karena ini perjalanannya panjang, Pak. Baik, yang berikutnya saya mau tanya. Baik, Pak Gub, saya mendapat informasi pada awal bulan Maret 2016, sebelum paripurna, Pak Gubernur berada di ruang VIP, ruang tunggu. Di situ hadir Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Taufik, dan pimpinan dewan lainnya. Biasanya kalau mau paripurna belum kumpul, mereka kumpul dulu dalam ruang VIP, Pak. Dalam pembahasan di situ, informal, Ketua Belekda menyodorkan tentang tabel simulasi. Tabel simulasi disampaikan ke Pak Gubernur, di situ ada Pak Sekda. Itu perlu saya sangkal, tidak pernah. Tidak pernah ada sodorkan tabel informasi. Nggak, saya bacakan dulu. Makanya saya tegaskan, tidak ada sama sekali. Nanti saya bacakan dulu ya Pak Gub ya. Ini saya informasinya. Jadi pernah disampaikan tentang simulasi yang nilainya 48 triliun gitu ya, bahwa satu pulau kurang lebih 2,8 triliun. Terus ditanya Pak Gub, jawabnya, waduh gede banget tuh. Itu sama aja kita merampok swasta. Nggak pernah saya ucapkan itu. Karena itu saya yang membuat. Makanya saya katakan itu total, saya baca di berita dari Pak Taufik yang ngomong. Ya, jadi itu yang saya perlu sampaikan, karena waktu itu ada Pak Sekda dan beberapa teman-teman dewan. Dan disampaikan juga, karena ini keterkaitan dengan perumusan yang tabel tadi. Jadi ini terjadinya bulan Maret. Tapi saya sampaikan Pak Hakim, saya menyangkal itu sama sekali. Itu saya baca di berita. Itu saya baca di berita, Saudara M. Taufik seolah-olah saya ngomong, itu angka saya yang keluarkan. Kenapa saya begitu semangat dapat angka ini? Karena saya mau menyelesaikan banyak pembangunan di DKI. Untuk rusun semua berapa triliun. Kalau tidak pakai uang ini, saya juga mengancam kepada mereka. Kalau Anda tidak mau, saya batalkan semua. Saya ngomong berkali-kali di media, termasuk di YouTube. Dalam rapat-rapat saya sangat jelas. Jadi kalau fitnah seperti itu hanya dapat data, Anda bisa keluarkan di YouTube saya, pengarahan saya, semua begitu jelas. Bahwa kita harus minta uang kontribusi tambahan ini. Karena untuk pembangunan. Semua jelas, ada YouTube-nya. Jadi kalau sampai sekarang dia katakan saya bilang ini merampok, saya sampaikan ngancam, kalau pengembang tidak mau, silakan putus, kami akan makan sendiri dengan BUMD kami. Baik, saya cuma tanya saja. Jadi ini urutannya yang Pak Saksi perlu sampaikan, bahwa pada pembahasan tentang tambahan kontribusi, itu pada tanggal 15 dan 16. Kemudian pada tanggal 16, saksi yang lalu, Pak Saifullah dan Bu Tuti menghadap Pak Gub pada saat pembahasan, kemudian dapat informasi menyetujui dengan Pergub. Sehingga timbullah draft yang kedua tanggal 22 Februari. Draft itu hanya bunyinya Pergub dan di penjelasannya cukup jelas.
Jadi tidak ada tambahan kontribusinya, disebutkan bahwa besaran tambahan kontribusi diatur melalui Pergub. Itu draft yang kedua. Nah, saya tidak lihat draft itu. Ya. Saya nggak tahu perbedaan draft di Balik dan di pemerintah. Bukan, maksud saya gini, draft yang kedua itu bukan Balegda yang buat, draft yang kedua itu adalah yang diberikan oleh eksekutif kepada legislatif atau Balegda terhadap hasil pembahasan pada saat raperda dari awal bulan Desember sampai dengan pertengahan Februari. Saya menyampaikan itu sama Pak Gub. Nggak, saya kira mesti ditanyakan teknis kepada Ibu Tuti. Ya nggak, maksud saya Karena kalau sekda nggak bisa. saya menjelaskan sama Pak Gub. Karena sekda ada pertemuan-pertemuan dengan Pak Taufik tanpa dipengetahui kami. Bukannya masalah pertemuannya Pak Gub, saya hanya menyampaikan bahwa draft kedua hasil pembahasan diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif tertanggal 22 Februari. Itu draft itu bunyinya bahwa besaran, mekanisme dan cara bayar kontribusi tambahan diatur melalui Pergub. Dalam pasal penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Itu draft kedua. Draft kedua yang dari eksekutif, bukan dari legislatif, nggak punya draft. Yang kemudian setelah itu tanggal 24 ternyata berbeda dengan catatan sekwan, yang kemudian ada pertemuan dengan Tuti, yang kemudian ada sinkronisasi itulah. Nah, dasar itu kemudian tabel itu timbul karena pada saat informasi yang Saudara Ketua Balegda sampaikan, pertemuan bahwa itu dinyatakan merampok swasta, itulah yang kemudian akhirnya timbul draft baru tentang penjelasan tadi, bukan merubah pasal pada pasalnya. Bukan. Justru Ibu Tuti bilang sama saya, dia sodorkan ini, saya ngamuk-ngamuk, Bu Tuti bilang gini, ini kata Pak Taufik Bapak udah setuju. Itu yang saya ngamuk besar. Saya sampai bilang kurang ajar nih, gila, brengseknya luar biasa. Ini bisa panggil Bu Tuti. Justru saya katakan inilah permainan di Balegda. Kalau kayak begini saya bilang, buat apa saya udah ngomong di media, ngomong di YouTube, bahwa 15% gitu penting. Saya sudah menerima pembayaran kontribusi dari orang. Kalau saya membatalkan ini, saya digugat dari pengembang. Justru saya katakan ini fitnah, saya marah sama Bu Tuti. Balikin, ini gila. Itulah awalnya. Kalau saya terlibat ngomong seperti itu, saya tidak mungkin marah seperti ini. Nggak, maksud saya hanya menjelaskan ke Pak Gub bahwa histori kronologis yang dibuat Bu Tuti adalah tadi. Bahwa tanggal 22 draft itu setelah hasil pembahasan dikirim, kemudian draft itu bunyinya tadi, berdasarkan Pergub dengan catatan penjelasan cukup jelas. Kemudian dalam perjalanannya, draft itu dibahas di Dewan, ternyata enggak sinkron dengan hasil pembahasan. Adalah kemudian pembahasan tanggal 24, 25, 26, dan 29. Yang mensinkronisasi perbedaan 13 item perbedaan yang dibuat Ibu Tuti. Bukan, sebentar Pak. Pak, mohon maaf Pak. Saya harus tegaskan, di sini persoalannya bukan soal draft, saya nggak ngerti teknis. Kalau pembicaraan adalah Pak Sekda segala macam, apalagi saudara Sekda mau mencalonkan diri jadi wagub, ini bias. Jadi kalau Anda menggait Sekda, Sekda pertemuan dengan Taufik, ini Anda sudah politik fitnah saya. Bagi saya ini hati-hati. Ini persoalan saya adalah saya tidak terima 15% kontribusi Anda hilangkan ganti 5%. Ini intinya. Jadi kalau Anda bicara teknis bolak-balik soal draft, saya tidak pernah baca draft. Ini urusan, tapi begitu draft ini datang, Ibu Tuti mengatakan ini sudah disetujui oleh gubernur. Ini yang saya marah. Berarti mau melakukan penipuan oleh saudara Taufik kepada anak buah saya. Untungnya anak buah kami semua yang Bu Tuti dan Bu Vera, Pak Asbang sadar betul. Di dalam rapat tidak mungkin saya bersandiwara, rapat diupload di YouTube. Begitu jelas menekankan 15%. Bagaimana bisa sekarang Pak saudara Taufik bilang sama anak buah saya, ini sudah disetujui oleh saya. Jadi saya kira jangan memperpanjang soal draft. Intinya sekarang adalah Anda berusaha menghilangkan 15% ke 5% dengan berbohong kepada Tuti bahwa ini atas seizin saya, atas bincang-bincang saya di ruang rapat bilang merampok. Mana bisa merampok? Hanya 15% dari NJOP kok. Kalau merampok itu kan kita minta 85%, Pak. Ini saja orang keberatan. Jadi saya kira Pak Hakim, mohon maaf yang mulia, saya keberatan. Kalau Anda bicara soal teknis, saya tidak kuasai. Makanya saudara tersangka lebih menguasai teknis mana undang-undang, mana perda. Karena bukan urusan saya.
Urusan saya adalah membicarakan 15% ini kenapa ditukar dengan 5%. Kenapa emas ditukar dengan perunggu. Itu saja yang kita tekankan di sini sebetulnya. Baik, saudara saksi, yang mulia saya cukup. Saya hanya memastikan aja bahwa draft kedua itu yang disampaikan di DPRD atau di balik itu tidak ada draft. Draft yang dipegang hanya draft pertama November berdasarkan pengajuan dari eksekutif, draft kedua tanggal 22 Februari berdasarkan pengajuan eksekutif. Itu aja, terima Ya, kasih. mungkin saya izin tambahkan Pak Hakim, itu yang saya sampaikan. Kenapa saya curiga mereka mau main mata, Sekda sodorkan perda yang bilang pakai pergub, tapi draft pergubnya tidak disediakan. Disitulah saya tekankan, kalau mau perda seperti ini draftnya, boleh. Dengan catatan draft pergubnya siap juga. Langsung dia, oke, saya tanda tangan. Sejak itulah akhirnya balik lagi ke sini. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka sepakat draft itu dari kami, cukup dipergubkan, sudah paripurna. Tidak ada masalah lagi kita. Kenapa tidak jadi paripurna? Karena saya meminta draft pergub di awal. Tidak boleh tunggu. Karena itu tidak adalah maka batal lagi paripurnanya. Balik lagi minta yang 5%. Jadi intinya saya menarik kesimpulan apa? Kesimpulan saya sangat jelas. Ada niat menghilangkan 15%. Tidak mau diperdakan, mau dipergubkan, tapi pergubnya tidak disiapkan. Bisa saja menunggu saya cuti atau diberhentikan, baru dikeluarkan pergubnya. Makanya saya tidak mau. Saya katakan pergub harus siap hari diparipurnakan. Dan saat itu tidak berani mereka membuat paripurna. Makanya deadlock lalu mengusulkan ini. Yang Lalu saya mulia, marah. Itu saja. Pernyataan saudara saksi mengenai ini sudah berulang-ulang. Yang menurut hemat kami, tolong yang dijawab itu pertanyaan. Saya sudah jawab tidak ada pernyataan saya seperti itu. Cukup, saya kira cukup.